Tepuk tangan yang jauh lebih meriah lagi buat Tuhan kita Yesus. Kami menyembahmu Tuhan, Dia Allah kita yang perkasa. Bapak Ibu Saudaraku, mari puji Dia. Bukan dengan kuat kataku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Katakan lewati badai, lewati badai, takut aku, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru, semua nyanyi. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Perkasa Yesus. Satu kali lagi Bapak Ibu Saudaraku, nyanyikan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus setiap jiwaku. Lewati badai, lewati badai, takut aku, karena Kau pegang tanganku. Dengan imanku, semua jemaat Tuhan nyanyikan sama-sama. Kaulah Raja, Allah perkasa. Ayo kita lambaikan tangan kita bersama Bapak Ibu. Firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Kami percaya Engkau ada di tengah-tengah kami. Anugerah-Mu bagi kami Tuhan. Hei, semua bertepuk tangan di atas kepala bersama-sama. Puji Dia. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Satu kali lagi Bapak Ibu. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sebut namanya Yesus, Kaulah Tuhan. Siapa Dia? Sebut namanya Yesus. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Lagi Bapak Ibu. Yesus, Kaulah Tuhan Allah perkasa. Sorak-sorai bagi Dia. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquity, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word
understand it, I confess. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give you. I will live and walk by your side all the way. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will strive to obey. My life I now give you. I will live and walk by your side all the way. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu. Tas ya. Selamat pagi sekali lagi, Shalom buat semuanya. Senang bisa menyambut Bapak Ibu pada ibadah hari ini. Saya juga mau menyambut buat Bapak Ibu sekalian yang mengikuti lewat online. Mari kita siapkan hati kita untuk ibadah dengan mengambil saat teduh bersama. Kita mengambil waktu berdoa secara pribadi, menyiapkan hati kita dan menyuarakan harapan kita untuk Kristus yang sudah terlebih dahulu hadir di tengah-tengah kita. Amin, amin. Saya undang Bapak Ibu sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita memulai ibadah kita dengan keyakinan bahwa kita dapat menghampiri tahta kasih karunia Allah Bapa. Karena jalan ke sana telah dibuka oleh karya Kristus Allah Anak.
Dan kebenaran Injil ini, sukacita Injil ini dicurahkan ke dalam hati kita oleh Allah Roh Kudus. Maka dalam ibadah pada pagi hari ini, turunlah atas kita semua berkat, rahmat, damai sejahtera dan sukacita dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Aku telah mencari Tuhan, lalu Ia menjawab aku dan melepaskan aku dari segala kegentaranku. Seorang bernama Horatio Spafford, seorang pengacara dan pengusaha yang kehilangan putranya karena demam berdarah. Ia kehilangan hampir seluruh hartanya karena kebakaran, dan dia kehilangan keempat putrinya karena kecelakaan. Di dalam badai hidup yang ia alami, dia masih bisa memuji Tuhan. Dia masih menuliskan sebuah pujian yang begitu indah. It is well with my soul. Saya yakin setiap kita pernah atau sedang mengalami kekhawatiran atau bahkan pernah mempertanyakan Tuhan di dalam hidup kita. Biarlah pujian ini bisa menguatkan kita, memberikan kita ketenangan, damai sejahtera dari Allah di dalam menghadapinya. Ketika hidupku sentosa teduh ataupun sengsara penuh, di dalam kasih-Mu ku tinggal teguh, nyamanlah jiwaku. Meski oleh iblis aku diserang,
is well, it is well with my soul. Mendekatlah kepada Allah, dan Ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang berdua hati. Saat ini mari kita datang ke hadapannya. Mari mengakui setiap dosa dan pelanggaran yang kita lakukan di hadapannya. Tuhan, ini kami dengan kerendahan hati, kami datang mengakui setiap dosa dan pelanggaran kami. Ampuni kami ya Tuhan, karena kami seringkali gagal dalam menaati perintah-Mu. Ampuni kami yang seringkali menyakiti hati-Mu. Dan sungguh, kami bersyukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib, yang menghapus bukan sebagian dosa kami, melainkan segenap dosa kami. Di dalam-Mu kami memiliki pengharapan. Di dalam-Mu hati kami tenang dan teguh. Sebab kami tahu Engkau telah menyelamatkan kami. Dan kami tahu siapa yang kami percayai. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini kami akan beribadah kepadamu. Kiranya Tuhan yang berkenan dengan setiap pujian kami. Biarlah firman Tuhan yang boleh disampaikan kembali menegur dan menguatkan setiap kami. Dan biarlah nama Tuhan saja yang boleh dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sebagai respon atas anugerah Allah, mari kita mengikrarkan pengakuan iman Nisea Konstantinopel yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada satu Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan segala yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, dan kepada satu Tuhan Yesus Kristus, satu-satunya anak Allah yang diperanakan dari Bapa sebelum alam semesta, Allah dari Allah, terang dari terang, Allah yang sejati dari Allah yang sejati, sehakikat dengan Sang Bapa, oleh siapa segala sesuatu dicipta, yang untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita telah turun dari sorga, dan diinkarnasikan oleh Roh Kudus dari anak darah Maria, dan dijadikan manusia. Ia telah disalibkan juga bagi kita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, yang menderita dan dikuburkan, dan pada hari ketiga ia bangkit kembali sesuai dengan kitab suci dan naik ke surga dan duduk di sebelah kanan Bapa, dan ia akan datang kembali dengan kemuliaan untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati, yang kerajaannya takkan berakhir. Dan aku percaya kepada Roh Kudus, Tuhan dan pemberi kehidupan, yang keluar dari Bapa dan Anak, yang bersama-sama dengan Bapa dan Anak disembah dan dimuliakan, yang telah berfirman dengan perantaraan para nabi. Dan aku percaya satu gereja yang am dan rasuli. Aku mengakui satu baptisan untuk pengampunan dosa, dan aku menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan di dunia yang akan datang. Amin. Siapakah kita di hadapan Tuhan? Apa yang bisa kita banggakan di hadapannya? Kita hanyalah orang berdosa yang diselamatkan oleh anugerah. Oleh sebab itu, mari kita bersuka cita atas keselamatan yang kita terima, dan mari kita terus mengabarkan kabar sukacita itu. Semua milikku Tuhan yang beri, sejak ku percaya kepadanya. Tiada yang dapat ku banggakan.
Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Agar hatiku bersuka cita, ingin kabarkan Injil Tuhanku, agar orang tahu bahwasannya ku seorang berdosa. Selamatlah, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah, ku hanya seorang berdosa, diselamatkan olehnya. Ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah, ku puji Yesus dan muliakan Bapa, ku seorang berdosa. Selamatlah. Puji Tuhan, meskipun kita berdosa, Tuhan mau menyelamatkan kita. Keselamatan yang kita terima itu bukan hasil usaha dan pekerjaan kita, melainkan pemberian Allah. Oleh sebab itu, jangan kita memegahkan diri. Sebaiknya mari kita menyembah Dia, Allah yang perkasa. Bukan dengan kuat gagah kita, tapi karena anugerah-Nya saja. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Sama-sama kita serukan. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sekali lagi kita pujikan. Bukan dengan kuat gagahku, namun karena kasih-Mu, Kau yang menebus naf jiwaku. Lewati badai tak ku ragu, karena Kau tinggal dalamku. Dengan imanku ku berseru. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan Allah yang perkasa. Sungguh hanya karena kasih karunia-Nya saja kita diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usaha kita, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaan kita. Jangan kita memegahkan diri. Mari sekali lagi kita puji Dia, Sang Allah yang perkasa. Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan, Kaulah Raja, Allah perkasa, surga bumi pun menyembah. Setiap firman-Mu terangi jalanku. Kaulah Tuhan
Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Di dalam keberdosaan kita, Allah beranugerah untuk menyelamatkan kita. Oleh sebab itu sudah seharusnya kita mau taat, kita mau memberikan hidup kita hanya baginya. Why have you chosen me out of millions, your child to be? You know all the wrongs that I've done. Oh, how could you pardon me, forgive my iniquities, to save me, give Jesus your Son. But Lord, help me be what you want me to be. Your word I will
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau Allah yang tidak cuma memberkati kami, Engkau Allah yang memberikan dirimu bagi kami. Berkat-Mu terlalu besar, kasih-Mu terlalu dalam, kuasa-Mu terlalu hebat, janji-Mu terlalu luar biasa. Apalagi buat kami orang berdosa yang setiap hari menyakiti Tuhan, namun karena kasih-Mu dan hikmat-Mu dan anugerah-Mu, kami masih di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah pujian tidak pernah lepas dari bibir kami, penyembahan tidak pernah hilang dari pikiran kami, dan kekaguman akan Injil tidak pernah usang dari hati kami. Sehingga kami bisa datang menikmati Tuhan dan belajar untuk mengasihi Tuhan. Dan biarlah firman pada hari ini juga membantu kami, boleh menyegarkan hati kami, boleh menajamkan pikiran kami, boleh mengasah hidup kami semakin serupa dengan Kristus, semakin sejalan dengan kehendak Tuhan. Kami rindu ya Bapa, berbicara kepada kami semua pada pagi hari ini. Mampukan hamba-Mu juga yang lemah terbatas berdosa ini, sehingga dapat menjadi perpanjangan Tuhan, supaya dapat menjelaskan firman dan memberitakan Injil. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. 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 Terima kasih teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi, senang bisa ketemu lagi dengan Bapak Ibu sekalian. Karena belum pernah ketemu lagi di awal tahun ini, jadi izinkan saya menyambut ya dengan mengucapkan selamat tahun baru buat Bapak Ibu sekalian. Saya tadi bilang di KU1 baru sadar ya, sepanjang 24 nggak pernah ke Nginden gitu ya. Pernah ada di Nginden tapi tidak pernah di mimbarnya. Jadi cuman masuk di gedung gitu ya, tapi seingat saya sudah lama tidak memberitakan atau khotbah di hari Minggu di Nginden. Jadi bersyukur bisa hari ini diberi kesempatan anugerah Tuhan ketemu dengan Bapak Ibu saudara sekalian di KU2 ini. Ada sekelompok orang yang sedang membicarakan tentang masa kecil mereka. Mereka lagi bernostalgia, mereka ingat-ingat. Wah, ternyata apa yang aku pikirkan dulu waktu kecil sama yang sekarang itu beda ya. Ada satu orang bilang gini, waktu kecil ayah sering mancing. Aku kira ayah nyari ikan. Ternyata sebetulnya ayah cari ketenangan. Yang lagi nimpalin, iya waktu kecil aku lihat mama itu suka pakai daster di rumah. Aku kira supaya adem, ternyata supaya gampang. Betul gak ya ibu-ibu ya? Kemudian yang ketiga nimpalin lagi, iya aku waktu kecil tuh sering lihat mama kalau malam gak makan. Atau makannya sedikit, aku kira udah kenyang. Tapi sebetulnya mama gak makan supaya satu rumah bisa makan sampai kenyang. Dan yang terakhir bilang, iya aku waktu kecil juga lihat tuh abangku cari kerja, ditolak di sana, di sini. Gak ada yang terima dia. Aku kira karena abangku kurang pintar. Ternyata gak punya orang dalam. Jadi memang hidup itu gak sesederhana itu ya Bapak Ibu ya. Dari cerita-cerita ini yang terlihat belum tentu apa yang terjadi sebetulnya. Dan seringkali ya Bapak Ibu, hidup kita penuh dengan kesulitan, kecemasan, penderitaan. Sepertinya kita berjuang. Sedikit sekali hasil yang kita dapatkan. Dan hari ini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah merasa atau sedang merasakan hidup gini-gini aja. Kelihatannya sibuk, kelihatannya cari kerja, pelayanan, kelihatannya. Tetapi mungkin yang terjadi adalah kesusahan, kekeringan, dan sepertinya tidak ada keuntungan. Hari ini khotbah atau judul tema kita adalah no pain, only pain, no gain. Hanya kesakitan, tidak ada keuntungan. Selamat datang di KU2. Kok kayaknya suram banget ya judulnya khotbahnya. Kenapa suram? Bukan salah saya Bapak Ibu ya. Karena memang teksnya nanti seperti itu. Kita akan lihat bersama-sama. Tapi memang ini menggambarkan kadang-kadang memang realita kehidupan kita. Ya kan? Dimana sepertinya banyak sulitnya, sedikit senengnya. Atau kadang-kadang kita berhasil mengkemasnya. Enggak kok aku banyak senengnya. Tapi betulkah yang terlihat itu yang terjadi di dalam? Yuk kita sama-sama buka ya di Pengkhotbah pasal yang pertama ayat 3-11. Saya mengajak Bapak Ibu untuk membaca berganti-gantian. Saya ayat 3, Bapak Ibu ayat 4, seterusnya sampai ayat yang ke-11. Silakan bisa buka
Alkitabnya atau bisa lihat di layar kalau memang itu membantu Bapak Ibu sekalian. Minggu kedua eksposisi Perjanjian Lama, dan kalau Bapak Ibu masih ingat November lalu kita mulai kitab baru yaitu Pengkhotbah. Pengkhotbah 1 ayat 3 sampai 11, yuk kita baca berganti-gantian. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara. Terus menerus ia berputar, dan di dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ mengalir selalu. Segala sesuatu menjemukan, segala oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Ada sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada, dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Amin, amin. Bapak Ibu sedikit refreshing ya, Kohelet atau penulis kitab Pengkhotbah sangat dipengaruhi oleh Raja Salomo. Kemungkinan penulis ini atau mungkin bisa ada lebih dari satu penulis yang pasti sangat dipengaruhi oleh Raja Salomo, penuh dengan hikmat. Ya, dan dia di sini perannya seperti seorang guru yang mengamati kehidupan. Makanya nanti kita akan melihat bagaimana pengamatan-pengamatan Kohelet atau Pengkhotbah tentang hati manusia, tentang kehidupan seakan-akan membangunkan kita. Karena kita cenderung tidak suka melihat realita, ya kan? Kita cenderung suka membungkus hidup kita dengan kesibukan, dengan kenyamanan, dengan kesenangan. Sehingga berhadapan dengan diri kita tidak gampang. Nah, Kohelet atau Pengkhotbah membantu kita untuk melihat realita. Walaupun kadang realita itu tidak enak. Maka di sini Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu masih ingat pelajaran di November lalu bicara tentang kesia-siaan. Semua sia-sia kalau terpisah dari Tuhan. Hari ini masih senada tetapi ada sedikit pengembangan. Hari ini Pengkhotbah mulai dengan pertanyaan retoris seperti ini. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kalau semuanya sia-sia, kalau suatu saat nanti bumi akan hancur, matahari akan hilang, buat apa? Kita mati-matian kerja, buat apa? Kita traveling ke sana ke sini, adakah gunanya? Kata guna di situ Bapak Ibu memang diambil dari dunia bisnis yang dapat diterjemahkan adakah keuntungannya? Apa sih profitnya? Yang tersisa buatku itu apa? Maksudnya Kohelet adalah kurang lebih seperti ini. Kita kan berjerih payah di bawah matahari. Maksudnya segala aktivitas manusia, khususnya bekerja. Begitu kan? Kalau kita hitung-hitung ya, dengan segala waktu kita jerih payah, kita keringat, kita lembur, kita benci sama orang itu. Pokoknya semualah dinamika usaha kita. Setelah kita hitung-hitung dengan apa yang kita dapatkan, hasilnya. Itu sepadan apa enggak sih? Apa sih keuntungan yang kita dapat setelah berusaha segitu hebat? Kohelet jawabannya pesimis. Enggak ada. Atau minimal ada pun tidak signifikan. Buat apa? Kamu kerja hidup 70 tahun. Pensiun sekarang 59 tahun ya. Toh kamu kerja cari duit inflasi. Gitu kan. Kamu dapat promosi harga tambah naik. Kamu aset banyak-banyak dihabisin sama anakmu gitu toh. Kamu sudah selesai COVID sekarang mau ada? Ya kan kayaknya ada terus gitu kan, ngapain gitu. Nah mungkin Bapak Ibu yang pelayanan juga tidak jauh dari fenomena ini, kefrustrasian ini. Iya Pak, saya sudah melayani dia, saya sudah datang ke rumahnya, saya sudah doakan dia, saya pemimpin DG, wah gitu kan ya. Orangnya sudah tobat Pak, tapi gak lama kemudian kumat lagi. Ya.
Tobat, kumat, tobat, kumat. Jadi ketemu sama orang ini kayak muter terus gitu. Pernah gak sih kayak merasa ngapain ya? Aku pelayanan susah-susah, lama-lama, berat-berat. Orang yang tak layani, kumat lagi, tobat lagi, jauh dari Tuhan lagi. Sehingga tidak aneh jika Kohelet kemudian memberikan pengamatan-pengamatan sebagai berikut yang akan kita lihat bersama-sama Bapak Ibu. Dan jika Bapak Ibu di sini menjawab, enggak lah Pak, jangan segelap itu cara berpikirnya. Kita kan berusaha supaya dunia lebih baik. Kita kan berusaha supaya anak cucu kita hidupnya lebih enak gitu kan. Tetapi Kohelet akan menjawab sisi yang lainnya. Nah, sebagai struktur khotbah atau teks yang hari ini Bapak Ibu, sebetulnya beberapa sarjana Alkitab itu menemukan kesimpulannya di ayat yang 8, ayat 7 sampai 8. Kemudian dipeluk atau dibungkus dengan 2 subpoin. Jadi ayat 4 sampai 11 itu satu tema, ayat 5 sampai 6 dan 9 sampai 10 itu satu tema, kemudian ayat 8 7 itu poin atau kesimpulan utama. Ya, don't worry Bapak Ibu nggak perlu menghafalkan atau tahu ini, saya tahu hidup cukup sulit. Cuma hanya membantu kita sebagai jangkar untuk khotbah selanjutnya, untuk khotbah sehabis ini begitu ya. Poinnya adalah kita akan melihat bagaimana Kohelet melihat kehidupan dari segi kita berusaha, tetapi kok sepertinya hanya sulit, tidak ada senangnya. Kenapa kok jerih payah kita tidak berguna? Kenapa kok only pain, no gain? Nah, struktur teks ini membantu kita untuk kita bisa lihat lebih jelas. Yang pertama, kenapa kok only pain, no gain? Karena hidup manusia hanya sekejap. Hidup manusia hanya sebentar, kemudian pudar. Saya bacakan ini dari ayat 4 dan ayat yang ke-11. Keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tetapi bumi tetap ada. Kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Kenang-kenangan dari masa lalu tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Pengkhotbah sedang mengingatkan kita bahwa dibandingkan bumi yang tetap ada. Ya kan bumi tetap ada itu tetap ada, lebih tepatnya bumi yang selama-lamanya. Kita ini, usia kita itu gak seberapa. Generasi datang dan pergi. Bayangkan ya Bapak Ibu. Matahari yang kita lihat hari ini adalah matahari yang sama yang dilihat sama Adam dan Hawa entah berapa ribu tahun yang lalu. Betul kan ya? Mataharinya masih sama, kitanya udah gonta-ganti entah berapa generasi. Sungai Yordan, ada yang pernah ke Israel? Sungai Yordan dari zaman dulu tuh sudah ada. Sungai Yordan sudah menjadi saksi mata perjalanan tokoh-tokoh seperti Abraham, Musa, Yosua, Daud, Elisa, Yohanes Pembaptis, dan tentu saja Yesus Kristus sendiri. Mereka pun sudah lewat masanya. Kita hari ini juga datang tapi ya sudah. One day Sungai Yordannya ada, kitanya sudah tidak ada. Dan jika kita mengharapkan harapan kita sama anak cucu kita atau keturunan kita, ayat 11 bilang percuma sih. Kenang-kenangan masa lalu tidak ada. Kenang-kenangan masa depan juga tidak bisa diharapkan. Maksudnya gini, siapa di sini yang tahu nama lengkap kakek atau nenek buyutnya? Bukan nama panggilannya, nama lengkap gitu ya. Kalau Bapak Ibu tanya saya, kongco saya tahu namanya Pak ini gitu ya. Tapi nama lengkap saya nggak tahu. Atau mungkin Bapak Ibu tahu nama Chinese-nya gitu kali ya. Tapi nama lengkap, KTP atau akte kelahiran, ada yang tahu? Nama kakek dan nenek buyut Anda? Kecuali Anda sejarawan atau kurang kerjaan mungkin tahu. Tapi pada umumnya kan kita nggak tahu ya. Kita nggak tahu, kita lupa sama kongco atau makco kita. Dan guess what? Secara umum nanti anak, nanti cicit kita juga nggak tahu nama kita. Ya kan? Secara umum, kecuali kita tokoh-tokoh bernama seperti katakanlah Mother Teresa gitu, mungkin ya. Tapi beliau juga gak punya keluarga. Tapi you get my point. Tapi bagaimana Pak, bukankah seperti yang tadi Bapak bilang,
bisa manusia itu begitu berdampak namanya tercatat dalam buku sejarah? Jawaban Kohelet tetap pesimis, enggak. Karena memori manusia terlalu pendek. Bahkan Alkitab pun ada contohnya loh Bapak Ibu. Misal ya, masih ingat kejadian akhir-akhir jasa Yusuf. Luar biasa ya. Ada kekeringan, masa kesusahan, Yusuf diangkat Tuhan jadi pahlawan, orang kedua menyelamatkan Mesir. Jasa luar biasa ya kan. Mesir berjaya karena jasa Yusuf. Karena ada bangsa Israel juga tinggal di Mesir. Begitu kan, karena jasa seorang Yusuf. Kemudian kita baca di Keluaran 1 ayat 8. Kemudian bangkitlah seorang raja baru memerintah tanah Mesir yang tidak mengenal Yusuf. Ingat Keluaran, Musa, Yosua. Wah, dramanya luar biasa ya, kalau dibikin film tuh bisa berseri-seri gitu. Ada 10 tulah, ada laut terbelah, ada mana, ada tiang api, tiang awan. Keren. Kemudian kita membaca di Hakim-Hakim 2 ayat 10 gini. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel. Saya kok jadi Musa bisa lihat keturunan di bawah tuh kayak ngenes gak sih? Kayak jengkel gak sih? Ya ampun, aku udah susah-susah ngeluarin kalian dari Mesir. Kamu loh sampai gak kenal Tuhan. Ya kan? Tapi itulah realita kehidupan Bapak Ibu. Beberapa tahun yang lalu, tahun 2012 ada Grammy Award. Dan salah satu yang jadi performer, yang menjadi menghibur hadirin adalah Paul McCartney. Tahu Paul McCartney? Tahu ya Bapak Ibu ya? Semua tahu? Ada yang gak tahu Paul McCartney? Paul McCartney adalah sosok legendaris The Beatles, ya kan? Jadi John Lennon, Ringo Starr ya. Kemudian Paul McCartney salah satunya yang sangat terkenal sekali. Wah, dia perform kan di Grammy. Heboh, hebat. Beatles, gitu kan? Terutama Bapak Ibu yang suka tahun-tahun itu kan pasti tahu semua ya. Kiprahnya seorang The Beatles dan Paul McCartney setelah zaman Beatles mulai redup. Tapi tetap aja Paul McCartney, Sir Paul McCartney kalau nggak salah. Kemudian Bapak Ibu pada saat performance di Grammy ada tuh beberapa orang di Twitter bilang gini. Siapa itu Paul McCartney? Jadi ada anak-anak muda tuh gak tahu. Kemudian ada yang nulis, siapa ini Paul McCartney? Kok tuwek gitu. Ngajar ya. Tapi emang begitu kan anak-anak muda gak tahu ya mungkin ya. Gen Alpha sama sekarang udah beta kali ya. Itu udah gak tahu siapa Paul McCartney. Malah ada yang bilang, maaf ya saya gak tahu siapa yang nyanyi itu ya. Kok lagunya jelek sekali gitu ngomongnya. Wah kita kalau penggemar Beatles bisa itu perintah arah ke-11 dilanggar gitu kan. Tapi sehebat, berdampak seorang Paul McCartney dan The Beatles pun dilupakan Bapak Ibu. Apalagi kita, maaf ya, apalagi kita yang secara probabilitas kiprah kita mungkin gak sebisa seorang Paul McCartney. Maka dari pengamatan Kohelet, dari jadi kebenaran bahwa manusia hanya sekejap. Saya bisa menyimpulkan kebenarannya seperti ini. Hari terbaik dan terburuk akan pudar. Keberhasilan dan kegagalan akan hilang. Kemenangan dan kekalahan akan usang. Nah di satu sisi ini bisa menjadi penghiburan. Berarti kan penderitaan kita yang paling nyesek akan lama-lama lebih baik. Begitu kan ya? Karena dulunya pertama kali diputus kan seakan-akan dunia runtuh. Padahal ya enggak juga lah gitu kan ya. Tapi waktu pertama kali putus, wah kayaknya tidak ada lagi yang mau sama aku. Halah gitu kan. Karena kita tahu it's gonna be okay gitu kan. Tetapi sebaliknya hari terbaik kita, kemenangan-kemenangan kita, prestasi-prestasi kita juga akan pudar sih. Akan pudar. Sukacita itu sementara, kesenangan itu sesaat.
pengamatan Kohelet mengingatkan saya kepada satu kecenderungan manusia yang bernama adaptasi hedonik. Mungkin Bapak Ibu pernah mendengarkan istilah ini ya, atau lainnya disebut hedonic treadmill gitu kan. Kecenderungan manusia untuk beradaptasi dengan kejadian baik maupun kejadian buruk dengan cara kembali ke tingkat kebahagiaan yang sudah dimiliki sebelumnya. Misal, menang, dapat promosi, senang. Tapi gak lama kemudian kembali ke dulu sebelum dapat promosi. Hatinya maksudnya, asetnya nambah, rekeningnya tambah tebel. Tapi hatinya senang sesaat, balik lagi. Kok kurang ya, kok kurang ya. Pernah gak Bapak Ibu melihat orang yang kaya tapi selalu merasa kurang? Ya karena adaptasi hedonik. Karena memang hatinya selalu kurang, selalu lemah. Di dunia relasi kita tahu ya ada istilah honeymoon period. Gitu kan? Wah semuanya serba indah, hangat, cantik. Sampai menghadapi tagihan pertama gitu kan. Langsung kembali ke realita gitu kan ya. Oh ternyata hidup tidak seindah honeymoon gitu kan. Nah kalau kita tidak menyadari bahwa kita punya kecenderungan seperti ini. Bahwa nanti kita kembali ke level semula. Kalau kita nggak sadar ada kecenderungan tendensi hati kita seperti ini. Akibatnya gini Bapak Ibu. Akibatnya adalah kita akan hidup terus memumpuk harta, mencari prestasi, cari pengalaman, liburan supaya bikin kita bahagia. Padahal cuman kasih kita kesenangan sesaat. Kohelet membantu kita untuk sadar akan hal itu. Hidup cuman sekejap, kesenangan cuman sementara, maka nanti kita akan lihat jangan cari kesenangan yang sementara gitu kan. Tapi kita maju dulu ya di poin yang selanjutnya. Kenapa kok sedikit senang banyak susah? Kenapa kok only pain no gain? Kenapa kok jerih payah kita tidak berguna? Karena yang kedua, karena hidup manusia hanya pengulangan. Hidup manusia cuman gitu-gitu saja. Ayat 5 sampai 6, 9 sampai 10 saya bacakan ya. Matahari terbit, matahari terbenam, terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Segala sesuatu, dan apa yang pernah ada akan ada lagi. Dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru. Tetapi itu sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Jika Bapak Ibu menyimak ayat-ayat barusan, Bapak Ibu bisa merasa ya, banyak aktivitas tetapi tanpa progres. Banyak pergerakan tetapi sebetulnya hanya berjalan di tempat. Matahari terbit, tenggelam. Wah gerak, enggak, itu cuma pola. Angin, bebas kan angin kemana saja. Tidak juga, dikatakan cuman berputar-putar. Dan apa yang terjadi kepada elemen natural seperti matahari dan angin berlaku juga kepada sejarah manusia. Maka di ayat yang ke-9, ayat yang ke-10, Kohelet menegaskan yang pernah ada akan ada lagi. Yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tidak ada yang baru di bawah matahari. Semuanya pengulangan. Kalau ada yang baru itu adalah hasil dari ATM gitu kan. Amati, tiru, modifikasi ya. Bapak Ibu yang di dunia usaha pasti tahu. Ujung-ujungnya itu lagi, cuma dengan kemasan yang berbeda. Misal, pernah gak Bapak Ibu lihat menu, nama-namanya itu keren-keren gitu. Iced tea, woi. Padahal itu apa Bapak Ibu? Es teh, ya kan? Cuma gara-gara namanya iced tea, harganya bisa 50.000 gitu kan. Memang luar biasa ya, hierarki bahasa Indonesia kita kalah sama bahasa Inggris gitu kan ya. Kemudian baca lagi, cappuccino, weh, harganya 50.000. Cappuccino itu apa sih? Kopi susu, iya kan? Itu loh cuma kopi susu. Cuma kita ganti nama aja, langsung harganya
melonjak selangit. Saya juga pernah waktu di luar itu ke restoran lihat Indonesian salad. Keren banget, apa ini? Saya baca, alah gado-gado. Ya benar kan ya, saladnya orang Indonesia kan gado-gado bisa, pecel bisa gitu. Tapi it's the same gitu loh, sama ya itu aja. Nah, tapi saya harus kasih penjelasan tambahan. Kohelet tidak bilang secara absolut tanpa pengecualian semua itu nggak ada yang baru, enggak juga. Kita nggak boleh terlalu kaku. Sekali lagi ini pengamatan secara umum ya Bapak Ibu, secara umum. Karena kita tahu ada yang baru, misalnya 5G kan baru gitu kan. Kemudian nanti suatu saat nanti kita bisa vacation ke luar angkasa, bukan luar negeri lagi kan sudah ada kan. Pesawat yang bisa ke luar angkasa sudah ada. Tambah lama tambah murah begitu kan. Jadi ada yang baru. Tapi poin dari Kohelet atau minimal kebenaran yang saya tarik dari fenomena pengulangan kurang lebih ini Bapak Ibu. Dunia terlihat penuh dinamika, namun masalah manusia tetaplah sama. Progres dan waktu bukanlah solusi dosa. Manusia mungkin tambah canggih, teknologi tambah maju, kemampuan medis mungkin tambah hebat. Tapi lucu ya, medis tambah hebat, manusia nggak tambah sejahtera. Tidak menjamin tambah kudus, tidak menjamin tambah bahagia. Iya kok? Teknologi tambah maju, tidak sama dengan kesejahteraan meningkat. Malah kalau kita membaca research atau mengamati secara umum, banyak bukan sekarang isu-isu kesehatan mental, depresi, loneliness. Aneh ya, kalau manusia begitu hebat, kenapa kok masalah-masalah ini berulang terus saja, terus ada. Jadi mengingatkan saya sama satu lagi fenomena. Kalau yang tadi kecenderungan manusia, kalau ini fenomena baru, yaitu brain rot. Ada yang pernah mendengar? Ini menjadi kata tahun 2024 dari Oxford Press. Brain rot ini apa? Kalau secara diterjemahkan Indonesia itu pembusukan otak gitu kan ya. Kayaknya horor banget. Tapi maksudnya bukan medis ya, lebih kepada kemerosotan kesehatan mental dan tingkat kecerdasan karena overkonsumsi atau kelebihan konsumsi konten media sosial terutama yang receh-receh berkualitas rendah. Jadi kita mau sesuatu yang baru terus kan, kita mau sesuatu yang trendy, yang viral. Jadi kita konsumsi terus khususnya lewat HP dan sosial media. Kita berharap bisa lebih baik, tetapi ironisnya malah ada pembusukan. Gitu. Ada di sini yang bisa nyambung dengan ini, orang-orang yang nonton video pendek gak bisa berhenti, scrolling gak bisa berhenti. Orang-orang yang hidupnya merasa sepi saat tidak ada notifikasi gitu kan. Dan yang saya kadang-kadang sadari dalam hidup saya, fenomena ngantuk, tapi bisa gak ngantuk kalau lihat HP. Pernah gak sih Bapak kayak bangun pagi ngantuk, nyetir ke kantor ngantuk, di kantor ngantuk ya kan. Habis makan siang ngantuk, pulang kerja tidur siang, kemudian malam-malam suruh doa, suruh DG ngantuk. Tapi begitu buka HP ngantuknya hilang Bapak Ibu. Ya gak sih lucu ya? Minimal saya seperti itu, jadi gak apa-apa Bapak Ibu. Saya pun seperti itu, iya ya kok bisa ya. Doa itu kayak ngantuk gitu, tapi begitu buka HP 3 jam habis. Nah, tetapi dunia sudah mengakui nggak sehat. Ternyata ini cuma pengulangan. Ini cuma pengulangan yang membuat kita merasa tambah, tetapi sebetulnya tambah kerdil. Kita mungkin Bapak Ibu, fenomena brain rot malah membuat saya punya harapan baru sama Injil. Kita mengira yang memuaskan kita itu dunia. Kisah-kisah, konten-konten dunia. Dan konten Tuhan yang receh gitu kan. Sudah tahulah doa, Yesus, selamat, surga, sudah tahulah. Ternyata sebaliknya sebetulnya. Yang layak kita pikirkan, kita konsumsi, kita nikmati, yang sehat buat jiwa kita, yang menggemukkan iman kita, yang memoles sukacita kita, itu Injil. Kristus Allah Tritunggal, keselamatan, itu kontennya. Mungkin Bapak Ibu selama ini
Kita mungkin terlalu takut sama dunia. Seakan-akan pengaruh dunia begitu hebat. Yuk, kita jangan meremehkan Tuhan lah. Oke lah, dunia itu berpengaruh. Tapi jangan sampai kita meremehkan, mengecilkan kekuatan, pesan, dan narasi Injil Tuhan kita, Yesus Kristus. Brain rot minimal membuktikan, overkonsumsi konten dunia gak bikin tambah baik. Malah tambah merosot. Berarti, sebaliknya, saya berdoa benar, konsumsi Injil, konsumsi Kristus yang sudah menyelamatkan kita. Pada saat kita datang beribadah, melayani, memuji Tuhan, bersekutu dengan saudara seiman, kita belajar di MSK, kita kumpul di DG, kita pergi camp gap, semua itu, konsumsi itu. Justru itulah yang menyehatkan kita. Nah maka karena hidup itu sekejap, hidup itu ngulang-ngulang aja, kesimpulan yang terakhir dari Kohelet adalah everything is wearisome, melelahkan. Ayat 7-8. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ya kan? Jadi matahari, angin, sekarang air adalah gitu. Pergerakan, tapi gak ada hasilnya. Toh laut tidak jadi penuh. Maka ayat ke-8, segala sesuatu menjemukan atau melelahkan, menggelisahkan, letih gitu ya. Sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Dari gambaran laut yang gak pernah penuh, sekali lagi mengingatkan kita kepada hati manusia yang gak pernah puas. Mata gak pernah puas melihat, meskipun sudah banyak film-film baru, gitu kan? Meskipun sudah banyak atraksi baru, gak pernah puas. Telinga gak pernah puas mendengar. Mau ada apate gitu, sampai semuanya terus butuh yang baru gitu kan. Gak puas. Dan ini menjadi ajang lomba yang kekal terus menerus. Sehingga menciptakan pergumulan, menciptakan depresi, dan kita bingung apa itu makna kehidupan. Kok kayaknya selalu ada yang lebih baik, lebih hebat. Dan kita seakan-akan ya udah hidupnya itu selalu haus, lapar akan dunia, tetapi bukan Tuhan. Saya sendiri mengalami Bapak Ibu karena ini menjadi dosa favorit saya. Dosa favorit saya itu perintah ke-10, mengingini milik orang lain gitu kan. Jadi iri hati, ketakutan, insecurity. Saya ini kalau saya ini punya banyak mantan calon pacar Bapak Ibu. Ya, jadi bukan banyak mantan pacar ya, banyak mantan calon pacar. Yang bingung saya jelaskan gak apa-apa. Jadi mantan calon pacar artinya belum tak tembak, tapi sudah jadian di hati saya gitu ya. Terus saya gak jadi nembak gitu. Karena saya takut ditolak. Jadi ini orang-orang yang udah putus sebelum jadian gitu ya. Jadi saya tuh lompat-lompat gitu loh. Selalu cari. Ini gak cocok. Wah ini pasti kayaknya gak suka sama saya. Ini udah di hati sudah jadian. Tapi sudah saya putuskan. Makanya banyak calon mantan pacar gitu kan ya. Karena memang selalu mencari tidak pernah mendapatkan. Karena saya rajin mengejar para wanita. Dan para wanita juga rajin menolak saya. Sehingga itu menjadi sebuah quest ya. Sampai kekosongan itu menyebabkan masalah dalam pernikahan saya. Di tahun yang pertama, saya juga ketakutan itu, kecenderungan itu muncul lagi. Membandingkan istri saya dengan harusnya gini, harusnya gitu, coba gini, coba gitu kan. Tapi saya bersyukur Tuhan memberikan saya peneguhan dengan sebuah tanda kutip yang saya khotbahkan sendiri ke hati saya. Kalau lebih gini ya, ini yang saya, kalau mau nyebut mantra juga boleh, tapi kurang lebih seperti itu. Sesuatu yang saya ucapkan ke hati saya. Karena saya tahu itu dosa favorit saya, itu kedagingan saya gitu. Istri saya kan namanya Caroline ya, saya panggil Olin. Jadi saya ngomong gini ke hati saya. Selalu ada wanita yang lebih cantik dari Olin. Selalu ada wanita yang lebih baik dari Olin. Selalu ada wanita yang lebih berhasil
daripada Olin. Selalu ada wanita yang lebih rohani daripada Olin. Tetapi hanya Olin lah yang Tuhan kasih buat saya. Dan itu memberikan saya kekuatan, penghiburan, panggilan Tuhan yang clear. Sehingga saya bisa menikmati pernikahan dan menikmati istri saya. Walaupun saya tahu secara probabilitas pasti dong ada yang lebih baik. Minimal ada yang lebih cantik. Kan lama-lama kan ada yang lebih muda, benar kan? Gitu. Tapi I don't care. She is the one yang Tuhan tunjukkan. Dan itu membuat saya relate banget dengan apa yang Kohelet katakan. Dari situ memang betul mata itu gak puas, telinga itu gak pernah puas. Tapi mari Bapak Ibu, saya meyakini yang Kohelet sedang lakukan di sini adalah memperingatkan kita. You gak pernah puas loh. Kalau kamu cari selalu yang kamu harapkan. Kalau kamu orientasinya diri sendiri. Bahkan kamu bisa kan pindah-pindah gereja. Benar apa benar? Gak pernah puas. Ini masuk 3 bulan pindah. Ini masuk 2 minggu pindah. Ini masuk 1 tahun pindah. Gitu kan. Musiknya lah, orangnya, sekolah minggunya lah, khotbahnya lah. Dan Kohelet seakan-akan sedang berkata kepada kita. Selama kita fokusnya mencari untuk menyenangkan hati kita. Kita gak akan pernah puas. Sebaliknya, saat kita mencari, berusaha untuk kepentingan kerajaan Allah, untuk Tuhan. Saat kita mengkaitkan semua aktivitas kita, bukan di bawah matahari, tapi kita mengkaitkan dengan kerajaan Allah. Disitulah ada sukacita dan kekekalan. Yesus sendiri ngomong gitu kok Bapak Ibu. Dia pernah bilang, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat, karat, merusakkan, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta. Boleh nggak Yesus? Yesus oke nggak dengan kita mengumpulkan harta? Oke. Yesus oke nggak dengan kita mencari kesenangan? Boleh. Tapi ada caranya dia gitu. Harta di surga. Di surga ngengat, karat, tidak merusakkannya, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Bekerjalah, kemudian Yesus bilang Yohanes 6 ayat 27, bukan hanya untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal yang akan diberikan anak manusia kepadamu. Pesan Yesus jelas. Kalau kita mencari tanpa Tuhan, kita akan tidak pernah puas. Hidup kita hanya akan penuh kesusahan, tidak ada kesenangan yang berarti. Sebaliknya, mari kita hidup kaya kepada Tuhan. Gitu. Kita generous, murah hati kepada hal-hal yang berkaitan dengan kerajaan Allah. Kita melayani Tuhan. Karena pada akhirnya buat apa sih pinter-pinter? Buat apa sih kepintaran kita? Untuk membuktikan kita lebih hebat dari orang lain gitu. Untuk membuktikan sarjana kita bisa S3-nya ada 30 begitu. Buat apa sih kita jago cari uang? Buat apa sih kita kaya banget? Zaman kecil saya masih inget tuh baca buku Paman Gober itu. Punya isinya emas semua. Buat apa? Buat apa kita punya karisma yang luar biasa? Buat apa sekolah tinggi-tinggi? Buat apa kerja gila-gilaan? Buat apa punya anak banyak-banyakan? Mungkin sudah enggak ya, zamannya beda ya. Buat apa anak lucu-lucuan gitu kan ya. Kalau tidak kita pakai untuk memuliakan Tuhan. Sedangkan saat kita melihat semua yang kita miliki dan semua yang kita mampu lakukan, usaha upaya kita setel kepada kerajaan Allah. Itulah hidup yang berharga, bahagia, bermakna. Misalnya Bapak Ibu, ada seorang dokter yang saya suka kesaksiannya sangat sederhana. Pada umumnya dokter itu gimana ya, sudah sebuah profesi di mana gak perlu Tuhan-Tuhanan lah. Maksud saya, dokter kan sudah membantu masyarakat gitu kan, sudah menjadi berkat. Gitu kan orang bilang, ya percaya Tuhan untuk jadi berkat. Lah, dokter kan jadi berkat, ya udah gitu kan, membantu orang. Harafiah literally menyelamatkan nyawa orang gitu kan. Ya udah, do her job, do his job.
jadi dokter yang baik. Tetapi dokter ini karena dia anak Tuhan, dia punya pendekatan yang berbeda. Iman dia membantu dia menjadi dokter yang lebih baik. Contoh, pada saat dia mengunjungi pasien-pasien anak-anak kecil, kita tahu ya Bapak Ibu betapa sulitnya kalau anak kita opname di rumah sakit, ya kan? Apalagi kalau masih kecil, pasti tuh gak bisa diem gitu kan. Saya masih ingat tuh ada kemarin anak jemaat tuh sampai di infusnya gak bisa di tangan, harus di kaki. Karena gerak terus gitu. Wah, saya membayangkan aja pasien dia nangisnya berapa lama gitu kan ya. Karena anak kecil itu kan sulit kan ya, kalau kita masih oke lah ya, kita udah biasa. Atau orang tua kita masuk rumah sakit, mereka sudah tahu. Tapi anak kecil kan sulit ya Bapak Ibu ya, sulit banget pasti. Nah dokter ini melihat anak kecil itu ketakutan, mau diinfus lah, mau dikasih obat lah. Dia itu bisa mengambil cara gini. Dia itu nyanyi puji-pujian. Gitu. Just sing worship songs. Saya gak tahu lagunya apa, tapi itu membuat dia lebih dari seorang dokter saja yang menyembuhkan. Bisa gak dia udah dicekokin aja gitu, paksa aja, bisa sih. Salah gak? Ya gak salah sih, kan dokter ya. Yang penting kan hanya selamat. Tetapi karena dia punya Injil, punya Kristus, dia bisa menawarkan sesuatu yang lebih indah. Kemudian pada saat dia ketemu sama orang-orang yang diberikan kabar buruk ya. Papanya meninggal, suaminya meninggal, istrinya meninggal. Biasanya kan dokter kan cuma minta maaf, kasih tahu verdict, kasih tahu hasil, ya sudah. Gitu kan. Maaf, kami gak bisa menyelamatkan ibu, gini, selesai. Dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya. Tapi dokter ini, dia selalu mengusahakan pada saat dia memberikan kabar buruk, dia akan duduk menangis bersama dengan anggota keluarga itu. Udah, cuma nangis bareng aja. As simple and yet so meaningful. Just like that. Sederhana, tetapi hemat saya begitu berharga, begitu bermakna. Kenapa kok bisa gitu? Karena hatinya penuh dengan Kristus. Hatinya tahu, mengkaitkan apa yang dia lakukan. Jadi dokter bukan cuma dapat prestasi atau uang atau panggung. Dokter gitu kan. Tetapi dia memakai keilmuannya atau kompetensinya, keahliannya untuk sungguh-sungguh jadi berkat. Berkat bukan cuma kalimat klise jadi berkat gitu. Tapi benar-benar berkat yang menunjukkan kasih Kristus. Bukankah itu hidup yang lebih membawa kedamaian sejahtera dan kekal buat kita. Maka saya suka dengan apa yang Paulus katakan di sini. Paulus bilang, karena itu saudara-saudara yang kekasih, berdirilah teguh. Jangan goyah. Dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jeripayahmu tidak sia-sia. Bapak Ibu, Kohelet sepertinya memberikan gambaran sejarah itu yang muter terus, tidak ada ujungnya. Gitu kan? Itu mirip dengan cara berpikir orang Timur. Terutama cara berpikir orang Hindu. Ya kan? Mereka tuh punya pikiran, ya kalau hidup ini gak sempet, ya kehidupan selanjutnya. Gitu, seakan-akan kan muter terus kan. Jadi ya udah mereka lebih, tanda kutip ada seorang konsultan yang bilang, cara berpikirnya itu lebih infinity gitu. Ya udah gak apa-apa, santai aja. Kan toh hidup juga berputar. Kalau zaman ini gak sempet, ya zaman selanjutnya. Itu cara berpikir Timur secara umum. Kalau Barat, lain. Seize the day, ya kan? Apa sih carpe diem? Ini namanya kayak, wah hidup cuma satu loh. Harus dibuat sehebat-hebatnya, sekaya-kayanya, seluar biasanya. Hidup cuma sekali kok gitu kan. Itu gaya Barat banget tuh. Be the best that you can gitu kan. Jadi Barat, hidup cuma satu, maksimalkan. Bahkan sampai korbankan keluarga, gak apa-apa. Pokoknya kamu jadi orang nomor satu gitu kan. Timur, lain, berputar. Gak ada ujungnya gitu kan. Tapi Alkitab itu gabungan dari keduanya manis. Hidup kita cuma satu, betul. Kita gak dapat ngulang lagi gitu.
Tapi bukan berarti hidup kita sia-sia. Hidup kita satu kali, betul. Tapi bukan berarti tidak ada nilai yang kekal. One life, tetapi meaningful, bermakna. Apalagi jika kita memakainya untuk Tuhan. Apalagi jika kita berdiri teguh, tidak goyah, giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu itu gak sia-sia. Saya gak bisa menjamin pelayanan Bapak Ibu akan dicatat dalam buku sejarah. Saya gak bisa menjamin Bapak Ibu sebagai orang tua kemudian anak Bapak Ibu akan jadi anak yang baik. Saya gak bisa jamin itu. Saya gak bisa menjamin Bapak Ibu sekarang kerja mati-matian. Hartamu gak akan habis 7 turunan. Saya gak bisa jamin. Saya gak bisa jamin hidup Bapak Ibu akan tertulis di dalam sebuah kenangan manusia atau bagaimana. Wah dulu Bapak hebat, wah dulu engkong hebat, emak hebat. Saya gak bisa jamin itu semua. Yang saya bisa jamin adalah ini. Nama kita ditulis di dalam bukunya Tuhan. Nama kita tidak pernah lepas dari genggaman Tuhan. Bahkan Alkitab mengatakan terukir. Terukir loh Bapak Ibu, gak cuma terukir. Berarti kan benar-benar ya. Jadi bagaimanapun hidup kita, di dalam Tuhan ya entah kita berprestasi luar biasa, ataupun hidup kita tidak ada yang kenal. Kita orang biasa-biasa yang tidak pernah jadi terkenal. Whatever it is, tetap berharga di mata Tuhan. Karena dia menebus kita, dia mati buat kita. Hidup kita cuma satu tapi berharga dan punya nilai kekekalan. Tertulis dalam kitab kehidupan. Maka Bapak Ibu, sebagai penutup, kenapa kok kita bisa punya harapan dengan barusan yang saya katakan? Bahwa kita gak sia-sia kok. Kita berusaha di dalam Tuhan tuh gak sia-sia. Karena ini Bapak Ibu. Slide yang terakhir. Karena yang berasal dari atas, itu kata Yohanes ya, Yesus. Yang berasal dari atas telah datang dan hidup di bawah matahari. Bukankah Yesus hidup di bawah matahari? Dia merasakan semua yang kita rasakan, dia merasakan namanya repetisi, pengulangan, capeknya kerja, capeknya ngadepin orang, letihnya usahanya gak dihargai ya kan. Udah melakukan mujizat gak ada yang percaya, udah ngajar, dianiaya. Dia tahu rasanya hidup di bawah matahari Bapak Ibu. Tapi dia kemudian mengalahkan kematian. Sehingga hari ini kita punya hati yang baru, hidup yang baru. Ya ada pengulangan betul, kita masih berusaha, kita masih ada rutinitas. Tapi kita lakukan dengan hati yang baru. Hati yang mencintai Tuhan, hati yang mencintai jiwa-jiwa. Dan kita punya hidup yang baru. Hidup kita gak harus ikut dengan cara dunia, hidup kita bisa berbeda. Mungkin dari luar sama. Kerja, bangun, tidur, makan, minum sama dari luar. Tetapi kualitasnya beda, kontennya beda. Dan misalnya pun hidup kita gitu-gitu saja. Misalnya pun penderitaan kita, penyakit kita belum selesai. Yesus menjamin langit baru, bumi baru. Manusia gak bisa jamin yang baru. Ngulang aja. Karena kita terbatas, kita rentan, kita berdosa. Tapi bersyukur kita punya Tuhan. He makes all things new. Dia membuat yang baru. Sehingga suatu hari nanti Bapak Ibu, air mata kita akan dihapuskan. Penderitaan kita akan dilenyapkan. Sakit ke hati kita akan disembuhkan. Dan saat Kristus datang, tidak ada satupun dari kita yang akan komplain sama Tuhan. Yang cuma ada adalah pujian, penyembahan, dan kekaguman. Dia memberikan yang baru. Sehingga hari ini kita bisa giat, teguh, bekerja buat Tuhan. Karena Kristus sudah hidup dan mati buat kita. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firman-Mu. Terima kasih Engkau Allah yang baik. Kami mengambil waktu sejenak untuk merenungkan apa yang sudah kami dengarkan pada pagi hari ini. Tuhan ampuni kami jika kami sering membungkus, kami sering distract ourselves, kami sering mengalihkan pikiran kami kepada hal-hal duniawi. Kami lebih sibuk membangun kerajaan kami sendiri dibandingkan kerajaan Allah yang kekal itu.
Kami tidak menempatkan kerajaan Allah terlebih dahulu. Kami menempatkan kerajaan kami atau kerajaan kepentingan kami terlebih dahulu. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kalau kami tidak percaya sama Tuhan yang berjanji saat kami hidup bagimu. Disitulah ada kebahagiaan sejati, kepuasan sejati. Ampuni kami Tuhan jika kami gak percaya bahwa Tuhan juga rindu kami bisa punya harta yang berharga. Bukan cuma hidup yang sulit saja, tetapi hidup yang berkemenangan di tengah penderitaan yang mungkin masih kita harus jalani. Dan kami bersyukur Tuhan, Engkau adalah Yesus yang hidup di bawah matahari. Engkau tahu apa itu lelah. Tapi Engkau tidak pernah menyerah buat kami. Sehingga hari ini kami bisa hidup dengan hati yang baru, hidup yang baru. Kami punya keluarga baru di dalam Kristus Yesus, yaitu gerejanya. Dan kami dijamin dengan kekekalan yang baru, yang sempurna, langit baru, bumi baru. Terima kasih Tuhan, keselamatan yang Kau berikan komplit tanpa celah. Lebih dari cukup buat kami orang berdosa. Biarlah ini mendorong kami untuk hidup bagimu dan menemukan kebahagiaan sejati. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Dengan ucapan syukur akan kupersembahkan korban kepadamu. Apa yang kunasarkan akan kubayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kita atas anugerah Tuhan di dalam hidup kita. Persembahan bisa diberikan secara tunai dan juga non-tunai. Tunai dengan cara memasukkannya ke dalam amplop persembahan yang telah dibagikan di awal ibadah. Dan memasukkannya ke dalam kotak persembahan yang tersedia di depan pintu setelah ibadah nanti. Bagi jemaat yang mau memberikan secara non-tunai bisa diberikan dengan cara scan kris yang tertera di layar. Sembari kita memberikan persembahan, mari kita menyaksikan Warta Gereja minggu ini. Welcome to Reform Exodus Community. This is our church, this is our home. Kami ucapkan selamat datang bagi Anda yang baru bergabung hari ini. Jika Anda ingin lebih mengenal REK, silahkan dapat menghubungi nomor berikut ini. Terima kasih untuk dukungan doa dan dana dari Anda. Saat ini telah lunas biaya untuk pembangunan pagar tembok, lokasi SD, dan mes guru. Mari dukung dalam doa dan dana. Saat ini masih diperlukan beasiswa untuk 5 calon guru yang akan melayani di Sekolah Kristen Exodus Sorong. Bagi Anda yang rindu berpartisipasi dalam proyek ini, silakan dapat menghubungi Ibu Venisa. STT Amadeus mempersembahkan public lecture bertema Saksi-saksi Yehua, pelajari asal-usul, karakteristik, serta kesamaan dan perbedaannya dengan kekristenan. Acara akan diadakan secara online via Zoom pada 13 hingga 17 Januari 2025 pukul 17.30 sampai 21 malam. Pendaftaran telah diperpanjang hingga Senin 13 Januari 2025 pukul 12 siang. Segera daftarkan diri Anda melalui link berikut ini. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, nama saya Andreas Julius Agung, Jemaat Rek Darmo Surabaya. Saya sungguh diberkati dengan Camp Gap ini. Kalau bisa digambarkan, berkat yang saya terima itu seperti Tuhan mengajak saya dengan kasih yang begitu lembut untuk mengalami time traveling atau perjalanan waktu kembali ke masa lampau. Memberanikan diri saya, mendorong saya, memotivasi saya untuk berani menjumpai seorang anak kecil yang tertekan, yang trauma, yang ada di satu pojok ruang depresi. Anak itu adalah saya sendiri. Dan melalui Injil dan anugerahnya, Tuhan menguatkan saya dan memampukan satu berdamai dengan diri saya sendiri. Dan dalam perjalanan itu saya tidak sendiri Bapak Ibu. Saya bersama dengan teman-teman saya, saudara-saudara seiman saya, di mana mereka bukan orang-orang hebat, tapi melalui luka dan kegagalan mereka yang mereka sandarkan kepada Tuhan, justru itu menginspirasi saya betapa hebat dan agungnya anugerah Tuhan itu. Saya sangat diberkati sekali Bapak Ibu. Dan ada dampak-dampak yang saya alami setelah Camp Gap ini, yaitu di mana saya merasa lebih bebas, beban berkurang, walaupun saya ketemu dengan situasi yang sama, masalah yang sama, orang yang sama, tapi ada perubahan perspektif yang berubah secara radikal dimulai dari dalam hati saya. Semua karena Injil.
Ada begitu banyak berkat yang tidak bisa diceritakan, yang Bapak Ibu bisa alami sendiri. Karena itu sangat sayang untuk melewatkan kesempatan yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama ikuti Camp Gap Gospel and Pain Angkatan 3, 30 Maret hingga 2 April 2025 bertempat di Bukit Doa Immanuel, Prigen. Segera daftarkan diri Anda paling lambat hingga 19 Januari 2025. Demikianlah informasi untuk minggu ini. Tetap semangat, God bless you, see you next week. Ya, sekali lagi selamat pagi Bapak Ibu. Saya menggantikan Pak Heri ya selaku gembala karena beliau sedang pelayanan di tempat lain. Jadi mohon maklum kalau yang saya sampaikan tidak seperti biasanya gitu kan ya. Jadi saya mewakili saja. Pertama-tama saya mau mengucapkan selamat datang buat Bapak Ibu sekalian dan khususnya bagi kalau ada yang baru pertama kali hadir, welcome, selamat datang, senang bisa beribadah bersama. Juga kalau misalnya ada yang sudah lama nggak ke gereja dan hari ini kembali lagi, selamat datang kembali ya. Moga-moga setelah ibadah kita bisa saling mengenal dan saya juga mendorong nih jemaat semua kalau lihat wajah-wajah baru disapa ya, diajak ngobrol dan juga bisa di bawah ada Rahmat Amah ya. Jadi sekali lagi selamat datang, senang bisa beribadah bersama. Ada dua poin dalam pengumuman yang ingin saya tegaskan Bapak Ibu. Yang pertama mengenai Camp Gap ya. Jadi Camp Gap kita seperti tadi sudah ada kesaksian, sedikit gambaran apa yang akan terjadi dan berkat yang didapatkan. Saya berharap oleh anugerah Tuhan Bapak Ibu yang sedang lagi DG ya, maksud saya DG juga bisa mulai daftar untuk Camp Gap kita yang akan diadakan di 30 Maret sampai 2 April ya. Segera mendaftar ya Bapak Ibu supaya kita bisa, kami panitia bisa segera mempersiapkan segala detailnya karena ini kan tanggal kena libur lebaran ya. Jadi supaya memudahkan juga semua pihak sehingga Bapak Ibu daftar dan panitia juga menyiapkan dengan lebih baik. Nanti Camp Gap bisa berlangsung dengan baik juga ya. Jadi ayo doakan, daftarkan. Atau mungkin daftar dulu, doanya belakangan juga nggak apa-apa. Enggak ya, kita rindu bertemu bersama ya. Ini sarana anugerah yang Tuhan sudah berikan buat kita semua. Yang kedua Bapak Ibu ada seminar tentang saksi-saksi Yehua atau Yehova yang diadakan oleh STT Amadeus. Jika Bapak Ibu ini menjadi sebuah isu yang relevan, punya teman atau pernah mengalami didatangi oleh dari saksi Yehova, ini bisa menjadi tambahan untuk kita mengerti ya apa yang membuat mereka berbeda, bagaimana kita menghadapi dan berinteraksi dengan mereka, bahkan memberitakan Injil kepada mereka. Jadi ini sangat baik ya, 1 minggu ya, 5 hari ya, 5 hari semua lewat Zoom. Jadi sangat praktis jika Bapak Ibu mengikuti secara online saja, tidak harus hadir di tempat. Jadi bisa bagikan juga ini untuk jemaat sekalian bisa memanfaatkan yang sudah ada. Oke, saya rasa itu saja dari pengumuman yang ingin saya sampaikan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa dan kemudian nanti doksologi. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk pagi hari ini, untuk ibadah jam 10 ini kami bisa menikmati puji-pujian, kami bisa mengaku dosa, kami bisa mengingat Injil-Mu lewat pengakuan-pengakuan kami dan firman Tuhan hari ini. Dan juga kami berdoa ya Bapak untuk persembahan yang sudah dikumpulkan. Biarlah persembahan ini boleh membantu yang membutuhkan. Persembahan ini boleh sungguh-sungguh menjadi bagian kami untuk membantu perluasan kerajaan Allah. Dan kiranya Tuhan boleh memberkati kolekte ini untuk kemuliaan Tuhan, untuk kebutuhan jiwa-jiwa dan untuk kebaikan jemaat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga mau mengangkat beberapa pokok doa. Yang pertama Tuhan, kami melihat di berita sudah ada penyebaran virus HMPV yang dari China ke Malaysia, kemudian katanya sudah masuk Indonesia. Kami berdoa supaya antisipasi penyebaran ini bisa dilakukan dengan baik, efisien, dan dari pemerintah pusat, pemerintah lokal bisa mengedepankan kebijakan-kebijakan yang efektif supaya virus ini tidak menjalar kemana-mana. Dan kami pun juga diberikan ketenangan dan juga harapan bahwa semua ada dalam kendali Tuhan. Biarlah mereka yang terkena
boleh segera pulih dan sembuh, dan kami dan pemerintah yang mempersiapkan Tuhan berikan hikmat, dan kami juga diberikan kekuatan harapan daripada Injil Kristus Yesus. Kami juga berdoa ya Bapak untuk bencana alam yang ada di berbagai tempat. Kami melihat banjir bandang, kebakaran, kekeringan ekstrim. Kami tahu di sekitar Surabaya mungkin masih ada cuaca ekstrim yang diperkirakan dalam satu minggu ke depan oleh Pak Wali Kota. Kami berdoa supaya ada kesiagaan, kami ada iman, dan juga supaya Pemkot bisa mempersiapkan jika memang sampai terjadi dengan baik. Mempersiapkan dengan baik ya Tuhan. Tuhan tolong supaya kejadian di Surabaya dengan cuaca ekstrim, kami bisa melewatinya dengan kesabaran, dengan kepercayaan kepada Tuhan, dan juga dengan kepekaan buat mereka-mereka yang mungkin lebih menderita atau lebih berkekurangan daripada kami. Kami juga ingat kebakaran di LA khususnya juga ribuan yang terbakar dan lahan yang terbakar, sekian puluh ribu rumah yang hancur, gedung yang hancur, dan korban-korbannya yang terdampak. Kami berdoa supaya ada penghiburan daripada Tuhan, supaya ada peran juga dari gereja-gereja Tuhan di sana menjadi suara Kristus, membagikan kasih Kristus dan memberikan harapan kuasa Kristus. Kami menyerahkan ya Bapak segala bencana alam yang kami lihat, yang kami dengar kepada kuasa Tuhan. Inilah doa-doa kami alaskan semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Amin, amin. Mari kita angkat doksologi kita bersama-sama. Puji Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sekali lagi arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya sebelum Bapak Ibu semua pulang dan diutus kembali ke dunia sebagai duta-duta Kristus. Terimalah berkat ini. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat boleh duduk kembali, silakan mengambil saat teduh sebelum pulang. Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu.